Nggak bisa lagi di sini. Laporannya ini. Harus lagi di laporannya. Laporan apa? Aku lagi mereka belajar kan ngomong mulu. Selamat pagi Pak, Bang. Perkenalkan nama saya Lianita Malenski dengan NIM 12S 22019. Eh, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu pada T04 Student Performance. Pertama sekali saya akan menjelaskan labnya dulu. Eh, eh, saya akan menjelaskan labnya dulu agar kita tahu apa yang akan kita lakukan pada tugas kali ini. Pada tugas kali ini tidak berhubungan dengan T02 atau T03 dikarenakan di sini karena di sini menggunakan konteks tetapi tidak sama persis eh, tidak sama persis dalam tetapi masih dalam satu konteks yaitu akademik. Pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat solusi di mana akademik simulator itu akan menyimpan data mahasiswa dan digunakan mencari nilai-nilai mahasiswa yang dideskripsikan dengan nomor induk, eh, dengan NIM, nama, dan IPK, dan kredit. Em, dalam variabelnya itu ada ID, name, dan kredit juga. Eh, untuk 01, kita diminta untuk mengembangkan fitur untuk menambahkan data mahasiswa dengan format print yang digunakan yaitu student ID, name, GPA, dan kredit. Dan solusinya harus menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah tersimpan. Dan data yang ditampilkan harus lulus sesuai dengan urutan masukannya. Dan uh, format yang digunakan itu dengan menggunakan student show out. Berikut adalah contoh inputannya dan outputnya. Di sini tambahkan yaitu Marcelo Manado, ada Marcelo Manado, Yoga Xiaoming, Marcelo Simanjuntak. Kemudian di ada student show out itu, eh, maka eh, ketiga ketiganya ini maka ketiganya ini akan ditambah akan ditampilkan dan kemudian ditambahkan lagi eh, Juan Juan Storm. eh, Maksudnya Marcel Manalu, Yoga Sionpin, dan Marcel Simanjuntak ini akan menjadi berurut dan selanjutnya eh, ditambahkan lagi yaitu Juan Sitompul dan Nadia Tambunan. Maka akan ditampilkan eh, untuk ke Raksasa nanti. Kemudian pada taks 02 kita diminta untuk mengembangkan eh, sebuah fi- sebuah fitur di mana fitur ini bisa menampilkan sejumlah N dan diurutkan sesuai dengan IPK tertinggi. Kemudian kita mengikat tiga mahasiswa, tapi kita diminta untuk menampilkan dua mahasiswa saja, yaitu mahasiswa dengan IPK tertinggi yang pertama dan yang kedua. Itu akan di-store ke dalam variabel eh, itu akan di-store dalam variabel n dengan syarat jika terdapat lebih dari satu mahasiswa dengan IPK sama, maka mahasiswa akan diurutkan sesuai dengan NIM-nya. Eh, berikut perintah yang digunakan eh, di mana ketika kita menginput student base, eh, maka yang ditampilkan adalah mahasiswa dengan IPK yang tertinggi, di mana mahasiswa yang telah ditambahkan di dalam atau disimpan ke dalam yang dibuat di T01 tadi. Ini adalah contoh inputannya.
Ini adalah contoh outputnya. Kemudian saya akan menjelaskan driver satu. Sebelum kita ke driver satu, kan tadi udah dibuat atribut atribut apa saja yang dibutuhkan di driver satu eh, seperti nama, ID, dan GPA dan kredit. Di mana di student eh, maka disimpulkan bahwa program ini membutuhkan sebuah model yaitu kelas dengan nama student. Di mana di student inilah kita men-store semua atribut-atribut yang dibutuhkan tadi. Misalnya ID, name, GPA, dan kredit. Kemudian kita membuat constructor di mana di public student ini digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor tanpa parameter untuk kelas student tersebut. Selanjutnya ada di ID, sebenarnya di split ID yaitu untuk menginisialisasikan uh, atribut ID dengan string kosong. Di mana untuk memastikan bahwa objek mahasiswa tersebut dibuat tanpa memberikan nim dan akan memiliki nilai awal string kosong. Kemudian ada display name yaitu untuk menginisialisasikan atribut name dengan nilai what dengan dengan nilai ID dengan nilai name yang string kosong. Di mana seperti yang ada tadi eh, untuk memastikan bahwa objek mahasiswa tersebut dibuat tanpa memberikan nama dan akan memiliki nilai awal string kosong. Selanjutnya, this GPA sama dengan 0, yaitu untuk menginisialisasikan atribut GPA dengan nilai float 0. Ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap objek mahasiswa yang dibuat tanpa memberikan nilai PK dan akan memiliki nilai awal 0. Kemudian ada string.credit sama dengan 0 untuk menginisialisasikan kredit dengan nilai integer 0. Mana untuk memastikan bahwa objek mahasiswa dibuat tanpa memberikan nilai jumlah SKS dan akan memiliki nilai 0. Nilai awalnya itu 0. Nah, kemudian um, masuk ke public float get GPA, di mana yaitu untuk mengembalikan nilai IPK GPA yang bernilai float. Kemudian kita masuk ke public string. String itu untuk mengembalikan representasi string dari objek yaitu ID, name, GPA, dan kredit yang dipisahkan dengan pipeline agar sesuai dengan output yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke driver 1, yaitu di sini ada package academic driver, yaitu paket yang dikelompokkan untuk menyimpan kelas-kelas yang terkait dalam program tersebut. Di package driver ini pun menampung semua data yang telah kita masukkan di dalam si package dengan nama akademik. Di sini saya juga mengimpor Java Until Scanner, yaitu uh, untuk ini diperlukan pun ketika kita ingin menginput sesuatu. Selanjutnya import Java util di mana kelas array ini untuk mengurutkan import tersebut. Selanjutnya import academic models dan di mana untuk import kelas student dari paket academic models. Selanjutnya public static void
mainstream mainstream IBIS ini untuk menginisialisasikan array student yang merupakan array dari objek student. Awalnya array ini dideklarasikan eh, dengan panjangnya yang yaitu nol. Oh, betul. Apa gitu? Di sini ada loopingan while yang itu membaca inputan dari pengguna yang menggunakan objek scanner tadi. Di program ini akan membaca inputan dari pengguna dengan menggunakan perintah triple dash. Jika memasukkan triple dash, loopingan akan dihentikan dengan menggunakan pernyataan yaitu break. Selanjutnya ada string data input comment split dengan hash dan if data nol dengan equals dengan add. Dan di sini di code ini yaitu di sini memisahkan data dengan hash dan menjalankan perintah sesuai dengan duplikan. Jika perintahnya adalah student add, maka objek student itu dibuat dari data input dan ditambahkan ke dalam array mahasiswa. Jika perintahnya itu adalah student show all, seluruh data mahasiswa ditampilkan dan proses terjadi loopingan yang berjalan hingga ditemukan perintah akhirnya itu adalah triple dash. Kemudian ada private static void print all student yaitu sini untuk mencetak seluruh data mahasiswa yang ada di dalam array student dengan menggunakan loopingan. Yaitu menggunakan loopingan for dan setiap objek yang dicetak satu persatu dengan menggunakan system of print and student. Ya, selanjutnya ada private static void at student itu di sini yaitu untuk menambahkan objek mahasiswa ke dalam array student dan membuat dengan dilakukan dengan membuat salinan yaitu yang ini membuat salinan baru dari array student dengan menggunakan arrays.copy copy of dengan ukuran yang lebih besar dari satu elemen. Selanjutnya ada private static student let student from input yaitu di sini objek student dari data yang berisi informasi mahasiswa tersebut dari input nilai pada indeks array-nya itu untuk menginisialisasikan atribut mahasiswa nama IPK dan juga SKS pada objek mahasiswa baru. Selanjutnya saya masuk ke driver 2. Sama seperti driver yang tadi ada package driver yaitu untuk menampung semua data yang telah kita masukkan ke dalam si package dengan nama akademik. Selanjutnya ada saya mengimpor Java Util Scanner itu di mana diperlukan ketika ingin mengimport sesuatu. Selanjutnya Java Util Arrays yaitu untuk mengimpor kelas array di mana kelas array ini untuk mengurutkan input tersebut. Selanjutnya import academic model student yaitu untuk mengimpor kelas student dari paket academic model. Selanjutnya static student selain student dengan ball yaitu untuk menginisialisasikan array student tersebut yang merupakan array dari objek student dan array ini dideklarasikan dengan array yang kosong. Selanjutnya public static void string yaitu di sini menggunakan new scanner yaitu digunakan untuk membaca input dari pengguna.
Selanjutnya ada loopingan while true input, sedangkan scan next line. Tuh, Oh, lagi Oh. lagi kalau di sini menggunakan loopingan while yaitu untuk membaca input dari pengguna dengan menggunakan objek scanner. Program ini akan membaca input dari pengguna sampai dengan ditemukannya perintah triple dash. Jika pengguna memasukkan triple dash, kemudian akan dibuktikan dengan menggunakan pernyataan berikut. Selanjutnya string data input split dengan regress hash itu untuk memproses input komen yang dibaca, misalkan data dengan menggunakan hash dan dijalankan dengan sesuai dengan perintah yang diberikan. Jika perintahnya adalah student add, maka objek student itu dan ditambahkan dalam array mahasiswa. Jika perintahnya adalah student show all, maka seluruh data mahasiswa ditampilkan dan proses yang terjadi terjadi dalam loopingan yang terus berjalan hingga ditemukan perintah triple dash. ada gimana nih? Selanjutnya ada integer size sama integer percentage sesuatu baik yang ditampilkan n berdasarkan inputnya. Selanjutnya or integer x sama dengan 90 x yang kecil dari besar. Menggunakan di sini menggunakan bubble shot untuk menurunkan nilai secara descending. Hasil nilai terbaik akan dari awal ide array GPA. Selanjutnya ada the best array coffee range ini itu membuat salingan array dari GPA yang sering digunakan. Contohnya mengambil sejumlah n atau size nilai terbaik jika ukuran array GPA kurang dari n, maka diambil dari semua nilai yang tersedia. Ini ada static void semuanya itu untuk mencetak data mahasiswa yang ada di dalam array student menggunakan loopingan for dan state object mahasiswa itu dicetak satu persatu ke dalam ayat yang menggunakan sistem output dan lain-lain. Objeknya ada private static void dan all student yaitu menambahkan objek mahasiswa ke dalam array student tadi dan mengorganisasikan atribut dengan NIM, nama, IPK, dan jumlah SKS dan termasuk asing. Nah, public certified at student yaitu menambahkan dua mahasiswa ke dalam array student tersebut dan menginstalasikan atribut dengan NIM, nama, IPK, dan jumlah SKS pada objek mahasiswa baru. Kemudian ada parameter static void atau student itu untuk menambahkan objek dalam mahasiswa dalam array student dilakukan untuk membuat salinan baru dengan array student copy of dengan ukuran lebih besar dari 1. Itu dari nilai sana.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.